Salam dan bahagia. Saya Mawarnini MPD CGP Angkatan 11. Di sini saya mau presentasikan demonstrasi kontekstual modul 11. Tujuan pembelajaran khusus, peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara, dijuluki sebagai Bapak Pendidikan, merupakan pencetus taman siswa yang juga melahirkan 3 semboyan filosofis. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, artinya sebagai seorang guru perlu menjadikan dirinya sebagai contoh bagi muridnya dan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, seorang guru mampu memberikan semangat di tengah-tengah murid, mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang terus-menerus menebarkan semangat kepada sekitarnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya pemberi semangat, memberikan semangat. Guru selalu memberikan dorongan semangat dan menuntun murid-muridnya sampai pada tujuan yang dicita-citakan oleh murid itu tersendiri. Adapun yang menjadi tujuan pendidikan saat ini, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah salah satu filosofi pendidikan menurut KHD. Pemikiran KHD ini dapat kita wujudkan dengan melakukan beberapa strategi pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan konteks sosiokultural murid. Kemudian, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta rasa dan karsa murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan murid berdasarkan usianya. Yang kelima, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dan yang terakhir, melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik dan latar belakang murid. Ini sangat penting. Adapun implementasi dari pendidikan yang berpusat pada murid di sekolah, tepatnya di sekolah saya di SMA Negeri 1 Teluk Dalam, gambar ini mewakili beberapa implementasi yang sudah saya lakukan dan kami lakukan di sekolah kami. Seperti pada gambar pertama, di sini seorang guru sebagai pemberi motivasi, penyemangat, saat sedang memantau diskusi kelompok siswa di sore hari. Dan sebelum dimulai diskusi ini, sambil menunggu teman-teman, kami duduk bersama, mendiskusikan hal-hal yang perlu didiskusikan di saat itu. Dan saya sebagai guru di sini memotivasi anak-anak untuk tetap semangat, konsisten, disiplin. Kemudian gambar berikutnya, ini adalah presentasi kelompok. Di sini siswa dengan secara mandiri dan berkelompok dapat belajar dengan kritis dan kreatif. Maka ini adalah salah satu bentuk mendorong siswa untuk bisa belajar lebih semangat lagi dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Sedangkan contoh yang ketiga adalah, ini salah satu pameran kegiatan P5. Ini adalah seni tari yang ditunjukkan oleh siswa pada kegiatan P5. Ini adalah tarian-tarian yang bisa ditunjukkan kepada para tamu-tamu terhormat untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Dan ini adalah salah satu juga kegiatan penerapan atau kontekstual sosiokultural yang ada di daerah saya.
Berikutnya ini adalah kelompok siswa yang sedang mengkontekstualisasikan Bhinneka Tunggal Ika pada proyek penguatan profil Pancasila. Dan dimensi dari tema ini berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Jadi di sini memiliki warna yang berbeda-beda. Tetapi ketika satu mereka menjadi kuat, menjadi semangat, menjadi lebih bahagia lagi. Ini adalah salah satu contoh kontekstualisasi adalah budaya yang sebuah lagu menjadi ciptaan almarhum Bapak Hikayatman. Dalam lagu ini diceritakan tentang pemberuan jenis ikan lele yang sangat diminati dalam kalangan masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tentunya semua ini Bapak Ibu ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi murid, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita tidak akan bisa berdiam dengan tantangan ini. Kita harus mencari solusinya. Adapun yang menjadi solusinya, guru harus konsisten dengan waktu pembelajaran. Jadi waktu pembelajaran ini adalah salah satu juga contoh bagi guru memberikan contoh untuk disiplin. Tepat waktu masuk di dalam kelas contoh. Menggunakan model dan metode yang variatif, tidak monoton, sehingga ini bisa merangsang pemikiran siswa. Guru membuat kesepakatan bersama ya sebelum dimulai pembelajaran. Dibuat dulu kesepakatan bersama supaya guru dan siswa secara bersama-sama dan konsisten dalam melanjutkan pembelajaran itu bahkan untuk bisa berkolaborasi di dalam kelas. Dilakukan ice breaking untuk juga merangsang siswa untuk memulai pembelajaran. Memberikan kebebasan pada murid. Kebebasan di sini bukan artinya freedom, tetapi kebebasan dalam arti merdeka untuk bisa berkreasi, untuk bisa berpikir kritis, menemukan apa yang diinginkan siswa itu, tetapi dengan satu tujuan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun oleh guru. Guru menggunakan platform yang interaktif, melakukan refleksi, mengapresiasi murid. Ini perlu untuk penguatan murid agar siswa itu juga merasa dihargai, merasa disemangati, dimotivasi. Ini juga perlu. Inilah semua hasil presentasi saya Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak sudah mengikuti saya dari awal hingga terakhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.